Enggak cocok buat ibu lebih lebih gini, lebih berpengalaman. Berarti Enggak, saya cuma senior dari segi umur aja, Pak Nangga. boy dan pengalaman akeh juga Ibu. Sama niki Ibu, kan ada waktu 5 menit untuk refleksi, berarti 5 menit Heeh, nika Ibu langsung memberikan refleksi terhadap kucing tiang napi 5 menit nika untuk mengisi formulir nika. diisi aja dulu formulirnya Pak Gede Nangga, kan saya udah download tadi, nanti 5 menit Nggih. kita isi dulu setelah kita latihan itu, setelah itu baru kita bacakan sama-sama, itu aja. Oh nggih. Kalau Ah, begitu bagaimana? dados, Terserah Pak, Pak Nangga ya dados nih, atau yang yang penting kita kasihkan, link-nya di kolom chat nggih, punya saya, nanti pas boleh, Ibu mau siap, yang baru sih juga, iya. nanti biar nggak 2 kali ngetik gitu maksudnya tuh. Ya kan harus ngerefleksi Nggih, siap. refleksi saya Ya, sendiri, siap. biar nggak gitu. Heeh. Kalau ini refleksi dirinya kan sendiri. Setelah itu yang Di bawahnya nika, terakhir Bu, tuh ya, yang yang di paling bawahnya itu bawah, aja. kan nika kan Ibu Nggih, yang isi umpan nanti. balik itu aja. Ya, Gitu. ya ya. Yang Berarti paling bawah apa? kan, umpan Umpan balik balik dari kunci. kunci Anda. Oh, itu Kan itu berarti ketika kita pakai misal ini ya, ketika kita jadi coach ya. kita dinilai misalnya tiang makin duluan, Mm-mm. nanti Ibu menulis dah di bagian paling bawah nih ke napi Oh, umpan baliknya. siap. Gitu. Apa begitu, Bu, Siap. enaknya? Langsung kita Enggak, diskusi enggak. nanti. Ya, Betul. Betul sekali. berarti tiang dah coba mulai, dumun, Bu, nggih? Siap. Ya, entar dulu niki literasi ya. Gimana nih ngasih Iya, kode mulainya, literasi. Bu? Enggak, pemulanya biasa kan kita nanyakan kabar, terus Oh, santai iya. aja, apa namanya, prinsip Ya. kemitraan itu pakai. Oh, gitu, nggih. Ya, nggih, tiang dari awal ya, Bu, nggih. Nggih, Selamat siap, anggap aja. malam, Bu, Heli. Selamat malam Pak Gede Putunangga. Gimana, sehat? Pun Api, sehat hari ini? Ya, kabar saya sehat. Cuma ya ada beberapa beban sedikit yang mengganjal di pikiran saya ini. Beban karena hari raya, tapi karena tugas di Uh, sekolah ini. ya kebetulan ini numpuk jadi hari raya ya tugas, tapi yang lebih saya membuat beban itu di tugas di sekolah, karena di bulan ini tepatnya September saya bersama tim literasi di sekolah saya itu akan rencana mencetak buku antologi puisi dan cerpen gitu yang dari Nyalanesia. Sebenarnya ini bukan yang pertama kita lakukan, tapi udah yang kedua. Tapi yang menjadi beban pikiran saya itu untuk apa namanya, membangkitkan atau menyadarkan anak-anak untuk mampu menulis itu. Jadi mereka masih belum ada semangat untuk menulis. Jadi harus apa ya, uh, alasannya ya lagi takut Oke. salah itu, Ya, atau nanti oke. tulisan saya salah itu aja. Ya di situ aja menyadarkan anak-anak untuk kembali menulis itu rasanya susah, sedangkan saya Ya, harus membuat buku, rencana kita membuat buku antologi puisi atau oke. cerpen lagi gitu, jadi Ya. karya-karya mereka saya bukukan itu sih Pak Nangga. Eee, berarti kalau, bisa saya tangkap nih Ki, Bu, nggih, berarti sebenarnya yang menjadi beban sekarang itu selain hari raya, adalah tentang bagaimana, pembuatan buku untuk kegiatan Nyalanesia-nya, Bu, nggih. Eee, Enggak, apalagi, betul sekali Pak. ini yang Ibu rasakan sudah 2 kali, 3 kali, tapi kok masih menghadapi permasalahan yang sama, yaitu Iya, motivasi siswanya. Kok kok masih ada rasa takut gitu, Bu, ya, untuk menulis, iya, iya, kok masih rendah betul untuk sekali Pak. menulis. Heeh. Nggih, Nah, itu dah di sini saya kebetulan sebagai guru bahasa Indonesia,
saya sendiri di kelas sudah menyadarkan juga mereka uh, bahwa kalau dengan mereka menulis itu cerpen ataupun puisi lalu dibukukan, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka ke Hmm, depannya gitu. Tapi iya. ya kembali ke mereka anak generasi Z gitu. Jadi uh, kami dari pihak sekolah bersama tim itu untuk membuat mereka bisa membaca, Hmm, bisa hmm, menulis gitu hmm, agak susah gitu kalau kan tahu sendiri kalau nak generasi iya. Z kalau disuruh buat TikTok yang video yang gitu-gitu baru nomor satu ya. Jadi di Iya. situ saya jadi apa namanya uh, ya lumayan berpikir untuk bisa menerbitkan buku ini dengan lancar begitu. Hmm, iya. Terima kasih Bu Heli. Berarti pelik sekali rasanya ya Bu ya. Saat Iya betul betul dituntut sekali. untuk eh, menghasilkan sesuatu, malahan siswanya tidak termotivasi. Nah, saya tertarik sekali tadi mendengar bahwa ada cerita bahwa Bu, saya takut salah tulisannya. Ini salah enggak? Ini keliru enggak? Benar seperti itu Bu Heli? Kalau ada Iya, murid-murid seperti itu, biar iya enggak betul saya salah sekali. nanti. Ah, Iya eee, betul betul sekali ya, Pak Putunangga. heeh, Seringkali anak-anak seperti itu, "Bu, saya mau nulis tapi saya takut salah. Bu, saya mau nulis tapi saya takut tulisan saya jelek." Mereka padahal belum belum apa namanya, belum berkarya tapi sudah takut mhm, duluan seperti itu. iya. Ya rata-rata dari mereka. Nah, eee, kira-kira Bu Heli, pernah tidak, menanyakan kira-kira, eee, ketakutan dari anak-anak itu karena apa? Kenapa dia, takut memulai? Kenapa dia takut hasilnya jelek? Pernah tidak Ibu menanyakan secara personal pada beberapa siswa atau bahkan, menanyakan secara umum di kelas sebelumnya Bu Heli? Eee, Pernah sih Bapak saya menanyakan seperti itu, "Kenapa kamu takut salah?" Nah, Bu, menulis itu kan ada aturannya begitu, jadi tidak sembarangan menulis. Saya cuma takut kalau tulisan saya itu tidak sesuai dengan tema atau format yang Ibu berikan, seperti itu. Misalnya kalau menulis saya pun menulis biasanya kelas 9 saya suruh membuat cerpen, kalau menulis cerpen, kalau kelas Mhm, 8 tuh saya suruh menulis puisi. Nah, puisi iya, pun sebenarnya saya kan ada puisi lama, ada puisi baru. Jadi mereka, iya, "Saya takut salah Bu, kan puisinya nanti akhir rimanya harus seperti apa," gitu. heeh, Jadi itu ya, intinya saya nggak tahu aturan menulis yang mhm, benar, yang sesuai dengan harapan atau mhm, yang sesuai dengan format yang Ibu berikan, itu saya takut salah itu saja sih Bapak, kalau mhm, saya pernah menanyakan iya, ke salah satu anak, jawabannya oh. begitu. Oh, berarti lebih ke ketidakpercayaan, dirinya Bu Heli ya? Berarti, kalau Ya saya boleh betul. heeh, nggih, kalau saya boleh tanya lagi, mungkin adakah mungkin teman-temannya yang di kelas mungkin, misalnya karena puisinya tidak bagus dia diremehkan oleh teman-temannya. Pernah tidak Bu Heli mendapatkan kasus seperti itu atau mendengar cerita dari anak-anak kalau ada kasus seperti itu, Ibu? Eee, kalau diremehkan secara langsung Eee, belum pernah sih Pak Gede Petunaga, tapi di balik itu karena anak-anak kadang kan punya grup yang di luar dari misalnya saya sebagai wali gitu, mereka ngumpul ke wali misalnya, ke grup wali, kan mereka punya grup di luar wali Iya, itu gitu. iya, Jadi nggih, ya, apalagi sudah kalau SMP, Bu, nggih. ya betul betul. Kalau ya adem-adem saja kalau misalnya di grup, bersama walinya tuh, "Ibu permisi saya mengumpul ini," gitu aja, ya adem-adem aja temannya juga tidak komentar begitu. Tapi yang di luar itu sepertinya itu yang saya tidak tahu. Nah, Oh, nggih. eee, ya permasalahannya apa mungkin di luar itu mereka, "Oh puisimu kok seperti itu, apa seperti itu yang saya kurang tahu yang di luar grup bersama wali itu yang saya maksud, karena kan mereka anak remaja ya, heeh. Terus Iya, iya.
kadang juga mungkin saya kurang motivasi mungkin Bapak, karena kan dalam penulisan puisi memang bahwa puisi baru dan puisi lama, yang terikat Nggih, dengan aturan itu kan puisi lama, mhm, yang harus sajaknya, rimanya seperti mhm, ini. Nah, sedangkan yang saya suruh mereka itu puisi baru sebenarnya. Jadi saya katakan udah iya, bebas, kamu mau nulis apapun bebas. Nah, entah kamu iya, mau nulis titik itu satu itu sudah puisi. Jadi saya sudah kasih. Wah, mungkin saya yang kurang gini, saya kurang memperjelas kata-kata saya bahwa antara kalau mereka tadi bilang format penulisannya yang mereka takutkan salah, saya yang kurang jelas mungkin menginformasikan bahwa ini yang ibu suruh buat puisi baru, jadi tidak ada format uh, aturan penulisan yang sesuai pakem gitu, jadi tidak seperti puisi lama gitu. mhm, Jadi itu nggih, saya kurang menekankan itu mungkin Pak Nangga, makanya mereka apa namanya itu ya saya takut salah Bu aturan penulisannya, apalagi ini dipublikasi, lalu eee, ditaruh di perpus, kalau saya malunya luar biasa, apalagi maaf anak remaja itu sudah ada beberapa ada yang udah pacaran gitu, iya, malu Bu. nggih, Ya itu sih Pak Gede Putu, kayak heeh, sepertinya itu kalau aturan menurut saya kurang nggih, mempertegas gitu nggih, Pak penyebabnya. oh, nggih, nggih, terima kasih Bu Heli sekali lagi. Tadi saya dengar bahwa sebenarnya Ibu sudah membebaskan, anak-anak untuk, membuat puisinya, bahkan titik saja sudah puisi Iya kan betul. gitu Bu Iya iya Bu Heli ya, tapi malahan anak-anak jadi bingung, malahan, masih takut, kan begitu Bu Heli ya? iya, betul betul. Jadi Bu Heli merasa bersalah, rasanya apakah saya kurang menekankan gitu jadinya. Saya sih nangkapnya seperti itu. Iya Padahal saya betul suruhnya betul bebas, sekali. tapi kok saya perlu memberikan. Nah, mungkin, dari Bu Heli, nah kita sama-sama, tahu Bu Heli kadang-kadang kan ada bebas yang bikin bingung Bu Heli ya. Iya betul betul. Ada bebas yang bikin bingung. Nah, sebelum kita lanjut, saat Ibu Heli mengatakan bebas itu, apakah bebas itu, sudah disertai dengan, batasan-batasannya Bu Heli? Misalnya bebas itu, temanya tetap harus ini, Mhm. bebas tapi panjangnya harus segini. Misalnya bebas, yang dimaksudkan bebas itu, adalah rimanya atau sajaknya. Apakah sempat Bu Heli menyampaikan seperti itu atau hanya langsung puisinya bebas seperti itu? Mungkin bisa Bu Heli kita sharing. Iya. Kalau, bebas yang dimasukkan di situ tentunya disertai dengan, penjelasan-penjelasan. Kita dari tim literasi biasanya mengirim format kriteria dan tema ke anak-anak itu 1 bulan sebelum Mhm, due date pengumpulan. mhm, Seperti, sekarang, atau di bulan ini, di akhir tahun ini saya bersama tim itu memberikan tema, mhm, dunia yang kuimpikan. Jadi, temanya dunia yang kuimpikan, syarat dan ketentuannya bahkan template-nya pun sudah kami buatkan. mhm, Ada template di situ untuk puisi maksimal 1 halaman gitu. Terus ya temanya dunia yang kuimpikan, kata-katanya yang bebas. Jadi mereka mau buat larik berapapun, minimal 4, jadi minimal 4 baris, itu sudah puisi gitu. Jadi yang maksimal 1 halaman, sesuai dengan template yang sudah kami kirimkan ke grup-grupnya. Kalau untuk cerpen itu juga kami minimal 5 halaman buatkan, ya maksimal 10 seperti itu. Dengan tema sama, jadi dunia yang mhm, kuimpikan. Itu sebatas itu saja sih yang kami, tapi di iya, format kriteria dan format kriteria, tema, template itu sih udah kami dari mhm, tim literasi sudah mengirimkan dengan sangat jelas. Yang mereka iya, masih dibingungkan itu saya takut bahasanya salah Ibu. Kadang eee, mereka melihat puisi-puisi karya iya, sastrawan zaman dulu itu kan bahasanya puitis-puitis ya, Pak iya, Pak ya. Nah, itu nggih, mungkin yang dia pikirkan bahasanya, heeh. mhm, Sedangkan mereka saya biasanya bahasa biasa gitu. Itu saja sih mhm, bagi nilai iya, puitisnya aja yang mereka mungkin iya, takutkan.
Oh iya, saya Eee, takut salah. Itu Pak nggih. Gede. Iya, nggih, Bu. Berarti sebenarnya Ibu sudah melakukan upaya-upaya bersama tim juga masalah kriterianya sehingga anak-anak sebenarnya tidak bingung. Jadi balik lagi sebenarnya ke ini, Bu, ya benar, Bu, ya, ke kepercayaan diri Iya siswanya. betul. Nah, kalau, kita tarik ke akar masalahnya tadi yaitu, percaya diri siswa, Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah, melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di luar, agenda ini, kepanitiaan literasi untuk menyemangati siswanya? Misalnya Ibu, memberikan bimbingan khusus atau Ibu menyemangati mereka saat menulis, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang di luar rencana yang biasanya Ibu, lakukan bersama tim, pernah tidak, Ibu? Nah, itu yang sedang saya pikirkan Pak Gede Putunaga dan akan saya rencanakan, betul. Mmm, Selama ini kami dari tim literasi biasanya, khusus literasi bahasa Indonesia itu kami mengambil pas hari Selasa itu jadi mereka dikumpulkan, terus kalau, bisa, praktek, dari membaca, entah itu puisi atau cerpen, setelah itu bisa mereka praktek, menulis satu bait atau cerpen satu paragraf, jadi baru sebatas itu saja. Rencananya saya mau jadi mereka rasanya itu saja kurang bersemangat karena yang mengajarnya juga guru kami itu saja. Nah, rencananya, saya bersama tim itu, akan, mengundang seorang penulis gitu. Jadi kebetulan saya punya teman masih muda, apalagi mereka remaja gitu, kalau, saya harus pilihkan mereka seorang penulis yang bisa memotivasi, yang lengkap dengan, karyanya mereka, karya penulis itu yang sangat menginspirasi. Saya kebetulan punya teman, itu seorang sastrawan, sekarang bertugas di SMA Negeri 8 tuh sering, beliaunya jadi juri cerpen, jadi juri puisi, sering juga menulis antologi puisi cerpen itu. Nah, rencananya saya mau mengundang, beliau untuk memberikan, bimbingan teknis kepada anak-anak kami gitu. Jadi bimbingan mmm, singkat atau nggih. sekedar memotivasi biar jadi, untuk, tahu bahwa, menulis itu keren loh, jadi Ah, begitu. Ya, ya seperti nggih. kata ketua Nyalanesia itu, menulis itu adalah bernyawa gitu. Jadi kalau kamu punya tulisan artinya kamu tuh bernyawa, jadi Hidup seperti itu ada kata bernyawa nggih. ya betul 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 betul. Ya itu sih rencananya Pak Gede Putunang, jadi biar Nggih. Berarti meningkatkan motivasi. sudah ada rencana Iya dalam skala besar Ibu nih sehingga bisa iya betul. mencakup semua siswa. Nah, kalau Iya pertanyaan betul. saya Ibu, kalau untuk murid-murid yang dekat dengan Ibu, apakah sudah ada rencana Ibu, kira-kira? Tadi kan satu sekolah mengundang Oh narasumber. iya betul betul. Nah, sekarang kalau kalau tidak salah dengar, saya Ibu kan jadi wali juga. Nah, untuk Iya di kelas betul. Ibu sendiri, Ibu punya rencana tersendiri, tidak untuk, menghilangkan rasa tidak pede lah dari anak-anak, sehingga dia bisa, "Oh, ini karya saya dan saya harus bangga apapun bentuknya." Nah, ada tidak rencana yang Ibu pikirkan untuk kelas Ibu dulu? Oh iya, baik Pak Punan. Kalau untuk kelas sudah pasti dan kelas Mhm, saya Astungkara sampai saat ini mendominasi dia melebihi kuota. Karena apa? Saya mhm, lakukan pendekatan gitu. Tapi kembali ke anak seperti apa ya? eh, Kalau mereka bukan walinya sendiri, karena kebetulan saya walinya dan saya guru bahasa Indonesia. Jadi mereka lebih iya, dekat tuh dan mau nggih, mengikuti. Nah, saya itu mereka sudah saya berikan bimbingan khusus di kelas ketika saya nggih. mengajar, konsultasi 24 jam di WA, itu selalu anak-anak dengan segala pertanyaan apapun, jadi saya memang selalu sedia 24 jam untuk mereka. Terus uh, ketika di sekolah bertemu lagi mereka menanyakan dan itu selalu jadi kemarin kebetulan jadi sampai ketua literasinya kaget untuk khusus kelas saya katakan karena memang itu saya memang sudah rencanakan bahkan sebelum pengumuman untuk ngumpul karya itu mereka sudah selesai karyanya karena memang saya mendahului memberikan bimbingan
tapi khusus di kelas saya atau di kelas yang saya ajar ya Pak Kadep Iya. itu. Karena ini ada 10 kelas itu, jadi kebetulan saya ngajar 2 kelas di kelas 7, kelas 2 kelas 8, jadi hanya 4 kelas itu yang saya begitukan, yang lainnya Oh, mungkin kalau oke. mereka bertanya baru saya jadi seperti itu. Ya. Ya, sedangkan rencananya ini, jadi saya Nggih. akan Nah, lakukan ke semua, jadi gitu. Makanya ya, ya kalau ya dilakukan betul, sendiri juga, eee, lelah Bu ya kalau harus mengurusi kelas-kelas lain. Nah, betul betul karena betul kita betul. karena kita terbatas kemampuan nih Bu, pernah nggak Ibu, apa namanya, menitipkan pesan sama murid-murid kelas Ibu ini, apalagi SMP kan pertemanannya Mmm, bisa lintas kelas, lintas, betul ini betul. tingkat, bisa punya teman kelas 3, kelas 1, kelas 2. Pernah tidak Ibu menitipkan pesan, kalau ada, temanmu yang membutuhkan bantuan, kamu harus siap bantu gitu. Jadi dia itu seperti agen-agen kecilnya Ibu Betul di balik betul. layar. Pernah nggak Ibu menitipkan pesan seperti itu gitu Oh, kira-kira? bisa. Kalau, menitipkan pesan seperti itu sih, selalu ya Pak Gede Putu, Ya, tolong, kasih tahu temennya yang bertanya hal yang sama seperti apa yang Ibu sampaikan. mhm. Akan tetapi kembali kepada diri anak tersebut, apakah bisa dia menyampaikan pesan yang sama gitu, seperti itu, kembali ke anaknya itu. Ada yang mohon maaf mungkin TI istilahnya, mementingkan dirinya sendiri, Ya, jadi ya, ya kan kembali lagi ke anaknya, karena anak SMP itu kan masih labil ya, dia mau ya, selalu mau oke. menonjolkan dirinya Mhm. dengan dia punya kualitas, mungkin teman-temannya akan lebih tertarik dengan dia. Jadi itu sih, yang saya tangkap dari anak. Jadi, kalau pesan seperti itu, sudah selalu saya sampaikan, akan tetapi kembali ke anaknya kembali, apakah dia bisa menyampaikan hal yang sama, tapi yang saya tangkap rasanya mereka tidak bisa semuanya menyampaikan hal yang sama, karena buktinya kalau ada kelas yang lain bertanya kembali ke japri saya gitu, "Ibu mau nanya Ya, terkait ini benar tidak ini." Artinya kan, ya, mungkin mhm, pesannya tidak tersampaikan dari teman. Jadi ya, makanya oke, anak dari di luar kelas itu bertanya kembali ke saya, ke japri. Jadi seperti itu sih, Pak eee, Gede, butuh, oke. eee, ya Ini Bu, permasalahan. kita agak patah sedikit, tadi si Ibu Ya, sudah di kelas sendiri sudah sangat bagus, secara umum sudah ada rencana, mendatangkan narasumber, tinggal apa namanya, terlaksana saja, kan begitu Bu ya, ya? betul betul. Kira-kira mohon maaf Ibu, di, sekolah Ibu apakah ada ekstrakurikuler literasi atau khusus yang, bahasa Indonesia di sana? Eee, Kalau ekstrakurikuler literasi sih tidak ada Bapak, program literasi yang adanya ekstrakurikuler yang mencakup menulis itu adalah jurnalistik. Kebetulan Mhm, saya juga pembina ekstra oh, jurnalistik itu ya. Jadi, anak-anak yang mahir yang saya katakan itu biasanya saya ngajar bahasa Indonesia, memang saya tahu dia mahir, setelah itu mereka ikut lagi ekstra klub jurnalistiknya itu, nah di situ kemampuannya yang mhm, bisa, maksudnya karya tulisnya udah pasti udah bisa dipublikasi kalau anak-anak yang seperti itu. Di jurnalistik itu saya mengajarkan menulis cerpen juga sama puisi yang akan diterbitkan di majalah sekolah setiap tahun. Itu sudah oh, pasti. Cuman di situ kembali lagi saya pilih dari sekian anak itu kan tidak mungkin semua cerpen puisinya diterbitkan. Jadi mhm, saya katakan semuanya membuat, tapi kembali lagi saya bersama ada teman saya lagi satu akan mensurvei siapa yang terbaik, itu dah yang iya. akan ibu atau bapak publikasikan di majalahnya. Jadi seperti itu. Paling saya ambil 2 atau 3 seperti itu Bapak. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Heli, tadi bincang-bincangnya sudah panjang sekali ya. Ya, Kira-kira dari semua elemen yang sudah kita bahas Bu Heli, ada yang di kelas, ada secara umum, bahwa Bu betul. Heli juga punya ekstra jurnalistik. Kira-kira ini kalau, eee, kegiatan apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Bukan untuk di kelas lagi, karena saya Ya, dengar sih betul di betul. kelasnya Ibu sudah bagus sekali. Bisa, betul. Ya, paling tidak di kelas rekan terdekatnya Bu Heli. Yang bisa dalam tanda kutip diajak kerja sama, kan begitu. Nah, Ya, betul betul. kira-kira, kegiatan apa yang ingin Bu Heli atau Bu Heli harapkan
biar di kelas itu motivasi menulisnya bisa tercapai gitu Bu Heli. Uh, rencananya ini sih sudah ada di benak saya ya Bapak Nangga, dari ngobrol-ngobrol tadi tiba-tiba tercetus nih apa di benak saya, maunya saya izin dari dengan Ibu Kepala Sekolah tentunya sebagai pemangku kebijakan, saya bersama tim terutama guru bahasa Indonesia, jadi rekan sejawat saya, dan itu rata-rata tergabung dalam tim literasi, yaitu saya mau mengadakan bimbingan teknis atau komunitas ya praktis dalam menulis seperti itu. Itu bisa kami sharing di sana bersama anak-anak. Setelah itu mungkin setiap dalam jangka waktu tertentu saya akan mengundang tamu dari luar atau baik itu apa namanya itu dah apa namanya sastrawan, entah itu penulis atau yang udah biasa nulis cerpen atau puisi gitu, yang seperti yang saya katakan teman saya yang memang sudah berpengalaman untuk memotivasi mereka lebih dan lebih sehingga apa namanya jadi kemampuan menulis mereka itu yang sebelumnya memang sudah ada, karena kenapa saya katakan sudah ada, karena saya ini bukan yang pertama kali menerbitkan buku, ini udah yang kedua bahkan ketiga gitu. Artinya mereka kan sudah punya kemampuan, cuman ya motivasinya supaya ya betul, supaya ada dengan apa namanya lebih semangat lagi. Kami juga di tim literasi sudah mencantumkan form biodata, jadi ketika template tulisannya dia dimuat di antologi puisi, antologi cerpen atau di majalah sekolah, ada template biodata mereka yang itu tentunya akan membuat mereka bangga ya, saya punya tulisan ya seperti apalagi mungkin punya adik kelas atau punya pacar, saya ngefans dengan ini bagus sekali tulisannya. Ya itu sih Pak Gede Putunangga yang maksudnya komitmen yang maunya saya jalankan bersama teman, tim ya dan anak-anak ya, supaya kemampuan mereka itu termotivasi dan meningkat lagi seperti itu. Berarti Ibu sudah, nah kira-kira sudah mulai ada secercah cahaya Bu ya. Nah, biar cahaya ini tidak redup Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu yakini terus membakar semangat Ibu, ini harus saya lakukan itu biar tidak redup ini. Kita kan sudah menemukan secercah cahaya, sudah ketemu jalan, nah tinggal menemukan ininya aja, bahan bakar. Kira-kira hal yang kiranya bisa membakar semangat Ibu, bisa terus menjaga semangat Ibu dalam melakukan program itu, napi kira-kira Ibu ya? Yang pertama ya dukungan Bapak Gede Putu. Dalam jangka program ini kita harus tetap berkolaborasi dan berkomunikasi yang baik itu, dan tentunya percaya bahwa dengan menghasilkan buku itu akan membuat kita lebih bermanfaat seperti itu. Jadi buku itu bisa kita apa namanya bermanfaat untuk kedepannya seperti itu. Terima kasih Bu Helia. Niki sudah sangat lama kita juga sudah berbincang, yang makin mengenal Bu Heli, dapat inspirasi juga dari Bu Heli. Jadi dapat saya simpulkan tadi Ibu juga sudah menemukan masalah yaitu kepercayaan diri siswa, dan sudah Ibu coba tangani dengan berbagai macam cara, bahkan cara baru yang kita temukan hari ini, dan mudah-mudahan dapat dukungan Ibu dan ini kebermanfaatan dari program Ibu. Nah, untuk selanjutnya saya tutup dah langsung Bu untuk kegiatan kucingnya, karena yang juga mohon maaf Niki melebihi waktu 20 menit. Iya. Soalnya ngobrol sama Pak Nangga kok enak gitu jadinya, keluar langsung saya dapatkan ide gitu. Ya, ide apa dari masalah tadi. Udah plong jadinya saya, Pak. Nanti untuk refleksinya sekalian mantan Bu kita sisakan waktu. Ya juga nanti kan bisa sambil di grup besar kita isi sambil. Iya betul, refleksinya bisa di grup besar. Iya, berarti untuk waktu yang persilakan ke Bu Heli. Iya.
Terima kasih Pak Gede Putunangga sebagai Iya, coach yang luar biasa. jangan Bu, Ya, sarang-sarang. luar biasa Pak Gede Putunangga. Baik, gimana sekarang kita mulai? Dados yuk. Aduh, ya, saya seperti ngomong sama profesor Wah, sekarang. jangan Bu, Ketik yang itu nggak ada saya. pengalaman apa, bahkan yang Aduh, kagum pengalaman teman-teman yang sudah lebih senior. aja. Ya baik dah Pak Gede Putu, saya mulai saja ya. Iya, Baik, selamat malam Pak Gede Putunangga. iya, selamat malam Bu. Ya, bagaimana kabarnya Niki? Iya, sehat, sehat Bu. Tambah gemuk, Sehat? Oh, sehat. tambah subur, artinya Bapak tambah subur dan bahagia. Iya, Eh, kegiatan sekolahnya bagaimana Bapak? Tuh iya. di, habis hari raya ini. Iya di sekolah langsung karo lancar Ibu. Cuma karena apa namanya saya mulai melakukan sedikit perubahan Ibu nggih. Artinya saya mulai Bu menyusun TP sendiri, mencoba merencanakan pembelajaran. Jadi mungkin tidak senyaman dulu liburnya. Kalau dulu kan libur ya libur tanpa mempersiapkan apa-apa. Tapi kalau sekarang masihlah memikirkan kegiatan seperti apa yang cocok untuk kegiatan anak-anak. Apalagi kan mau TS sekarang. Nah, kalau dulu kan fokusnya ke buat soal, tapi Ya. sekarang gundah gulananya adalah bentuk UTS-nya akan seperti apa. Nah, di sana aja sih Bu, artinya Oh, dalam pembelajaran sehari-hari, artinya ada pergeseran cara saya mengajar sekarang gitu. oh, baik Pak Gede Putunangga. Berarti kalau tidak salah saya tangkap Bapak sedang gundah gulana lagi bagaimana sambil libur ini masih menyusun TP, tujuan pembelajaran seperti itu Iya, ya Bapak. Bagaimana memikirkan bentuk soal yang sesuai gitu Bapak nggih. Dan iya. untuk sumatifnya ini yang akan rencananya kapan ya Bapak? Bulan November ya apa Oktober sumatif untuk anak Oktober tanggal sekolah? 7 Bu, setelah Kuningan ini. Oh, oh ya di benar-benar. Jadi Iya, iya. mungkin waktu kita libur tapi pikirannya di sekolah ya Bapak ya. Uh, Iya. uh, ya kira-kira uh, apa itu apa namanya bentuk soal seperti apa itu yang sesuai dengan anak-anak yang sedang akan Pak Gede Putunangga itu pikirkan itu. Eh, Bu Niki, Bu Heli, kalau dulu kita kan apa namanya terkungkung dengan bahwa kalau soal UTS ya harus soal di print diperbanyak pilihan ganda, isian dan esai. Nah, tapi mulai tahun ini saya coba melakukan perubahan yaitu ini Bu dengan tidak lagi serta-merta menggunakan soal tapi disesuaikan dengan TP dan CP yang berlaku. Misalnya kayak bahasa Indonesia itu kan ada 4 CP sebenarnya Bu. Ada Ya, mendengarkan, ada membaca, menulis, kalau nggak salah, dan ada presentasi atau ya, berbicara. Jadi rencananya sih Bu ya untuk UTS ini saya buatnya itu misalnya kegiatan mendengarkan ya kayak ulangan bahasa Inggris yang listening itu Bu. listening. Oh, Ya saya putar audio, siswa mendengarkan dan dia menjawab pertanyaan yang ada di lembar jawabannya. Misalnya hmm, menulis ya tinggal ada suruhan silakan buat cerpen, silakan buat puisi gitu aja. Gitu sih maunya Bu. Dan untuk beberapa mapel lain misalnya kayak IPA yang dulu biasanya jawab-jawab soal, maunya buat bagan gitu atau buat gambar yang mencerminkan materi yang sudah dipelajari. Nah, itu sih yang salah satu perubahan yang saya coba buat gitu. Selain membuat TP tadi Bu ya, padahal seharusnya iya TP-nya betul. sudah selesai. Ini Ya, sudah sudah tengah semester belum selesai-selesai TP-nya.
Jadi di sana lah artinya pengennya berubah tapi apa namanya saya ini seperti tidak siap untuk berubah gitu. Pengennya berubah tapi pelaksanaannya seperti orang tidak siap berubah. Oh, luar biasa Pak Gede Putunangga, apa namanya, perubahan yang akan ini yang tersirat, yang maunya yang sesuaikan dengan anak itu ya. Intinya di sini Pak, kalau nggak salah saya tangkap Pak Gede Putu mau mengubah, misalnya kalau yang dulu paling ya soal yang seperti dulu di print ada objektif, esai seperti itu ya di print. Kalau sekarang Bapak lebih ke fokus ke CP, misalnya seperti yang itu dah, dalam bahasa Indonesia kan ada 4 keterampilan, membaca, jadi biar anak tuh fokus membaca, misalnya kalau menulis ya langsung menulis, kalau menyimak mungkin kalau bahasa Inggris listening seperti itu Bapak ya. Kalau mungkin berbicara langsung berdiskusi, jadi tepat, kalau menurut saya luar biasa itu, artinya tepat sasaran ya Pak Gede Putunangga. Ya perubahannya itu tapi luar biasa tepat sasaran, daripada mungkin mungkin yang sebelumnya cuma tes itu kan sangat-sangat umum bagi saya. Jadi arah ruang lingkupnya kemana itu tes itu, sesuai apa tidak dengan TP dan CP yang biasa kita ajarkan, seperti itu ya. Kira-kira kalau Bapak Gede Putunangga menerapkan atau mengadakan perubahan seperti itu, anak-anaknya apa namanya, mampu tidak mengikuti ya? Atau selama ini berdasarkan pengalaman Bapak Gede di kelas, apakah sudah pernah menerapkan perubahan itu dari skala kecil seperti itu? Untuk di kelasnya yang Pak Gede Putunangga mampu itu. Ya, untuk beberapa pembelajaran pelan-pelan sudah Bu, pelan-pelan sudah saya rubah. Misalnya kayak bahasa Indonesia, kalau memang pembelajarannya adalah menyimak, ya saya lebih banyak siapkan audio Ibu. Jadi diputarkan suara orang mendongeng atau cerita-cerita, mereka tinggal menangkap apa isi ceritanya sehingga bisa menceritakan kembali. Kalau memang kegiatannya harus menulis, saya tuntut mereka untuk membuat puisi, membuat cerpen, membuat pantun. Dan misalnya kayak Pancasila, itu kan Pancasila kan nggak bisa tes tulis saja bahwa apa nilai sila pertama. Nah, saya sudah pernah itu coba untuk membuat drama. Misalnya sila pertama, apa contoh kegiatannya? Kamu buatkan dalam bentuk drama. Biar lebih menarik juga kemarin saya sempat, misalnya sila ketiga kamu buat dalam bentuk foto. Jadi mereka berkelompok membuat pose tertentu. Misalnya sila pertama maunya berdoa, mereka buat pose berdoa, dijepret sama teman, nanti tinggal ditampilkan, yang lain yang menebak. Sudah yang lakukan seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan UTS-nya mampu atau tidak dia melakukan. Nah, inilah keraguan Tiang, Bu. Kenapa Tiang ragu? UTS ini kan adalah ulangan, Bu. Artinya Betul. mengulang yang sudah dia pelajari. Sedangkan kegiatan pembelajarannya yang menarik dan apa namanya, yang variatif seperti tadi saya katakan tidak saya lakukan setiap hari gitu, Bu. Jadi disinilah yang ragunya apakah dia bisa gini bisa mengikuti UTS seperti ini. Saya takutnya malahan gara-gara UTS-nya baru dan tumben mereka rasakan seperti ini, hasilnya tidak maksimal. Gitu juga takutnya, Bu. Gitu sih. Ada keraguan sih memang, Bu. Oh Artinya. iya. Berarti kalau yang saya tangkap sebenarnya ini sudah Pak Nangga pernah lakukan dalam skala kecil. Cuman kalau untuk diterapkan nanti karena ini merupakan perubahan yang bagi mereka mungkin tidak semuanya biasa, takutnya nanti ini kan masih ragu. Yang saya mau tanyakan biasanya kalau tes atau sumatif di SD ini Pak Gede Putunangga mampu kelas berapa ya?
Saya Bapak, sekarang kelas 6, Ibu. oh, kalau seandainya itu Bapak lakukan berarti di kelas 6 saja, rencananya apa di semua jenjang kalau model seperti itu? Kalau Eee, nggih, Ibu. Kalau untuk model UTS ini sih sekarang di kelas saya saja, Bu, gitu. oh Dan gitu ya. ya di kelas saya saja. Untuk teman-teman yang lain sih Tiang kurang tahu. Tiang belum berani Oh iya, nyuruh, oh "Gini iya, kan aja, Bu," gitu saya belum berani. oh iya, iya. Ya, kalau Baik, Tiang, coba dulu, kalau berhasil baru Tiang keluar-keluar gitu. Nanti oh kalau iya, keluar-keluar oh, hal luar, yang belum tentu bagus kan Tiang nggak berani gitu. iya Gitu betul. sih, Bu. Tapi Makanya luar sendiri-sendiri biasa saya ini. ragu. Iya Tiang, Ibu? betul. Ide yang Pak Nangga utarakan ini luar biasa sebenarnya sebagai pelopor ya intinya di sini ya. Nggih. Karena berbeda kalau saya di SMP biasanya satu untuk semua. Oh Jadi gitu. formatnya sama, Nggih, jenisnya sama, nggih, uh, model seperti apa gitu. Jadi itu langsung menyebar ke baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu. Jadi nggih, yang membuat soal otomatis kalau kami gitu di disesuaikan apa namanya disamakan seperti ini luar biasa nggih. Pak Gede Petunangga. Nah dari rencana perubahan itu kira-kira ada tidak strategi yang mungkin bisa. Nah kalau tadi dikatakan Bapak masih ragu untuk meyakinkan ini atau meminimalisir keraguan supaya perubahan itu bisa kita wujudkan dulu gitu ya minimal di kelas Bapak dulu nanti kalau bagus saya yakin di kelas lain pasti akan meniru seperti itu. Nggih, Ada tidak rencana mungkin yang apa atau strategi apa yang mungkin Bapak sudah dipikirkan gitu dari sekarang nggih, untuk menjawab keraguan itu? nggih. Terima kasih Bu Heli. Sebenarnya untuk strategi, biar anak-anak ini sesuai, atau mampu nanti menghadapi UTS yang saya buat, sebenarnya, langkah awalnya sih saya sempat berikan kisi-kisi. Kisi-kisi dalam artian kisi-kisi kegiatan saja sih sebenarnya, Bu. Artinya bahasa Indonesia seperti ini kegiatannya nanti. Untuk agama seperti ini kegiatannya, untuk IPA seperti ini kegiatannya. Jadi anak-anak itu sudah mulai mempersiapkan diri dan mindset bahwa saya tidak harus hanya belajar soal-soal, tapi juga harus mampu membuat mungkin atau menggambar nanti karena ada seni budaya. Nah, untuk kisi-kisi yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, kalau UTS-nya baru, kegiatan belajarnya kan harus baru. Uh, untuk kegiatan belajar sih sudah pelan-pelan saya coba variasi kegiatan belajar sehingga anak-anak itu terbiasa dengan berbagai macam kegiatan belajar. Jadi tidak serta-merta hanya menulis dan mendengarkan. Jadi nanti kalau ada kegiatan baru lainnya, mereka siap. Itu sudah dua. Nah, untuk yang ketiga, saya sih rencananya belajar belajar cuek, Bu. Belajar cuek dalam artian seperti ini, Bu. Karena Tiang kan sampaikan Tiang menyusun TP sendiri, Bu. Betul. Jadi karena ini pertama kali saya nyusun TP, jadi kadang-kadang TP saya itu sangat melenceng dari eh, materi yang ada di buku. Bisa melenceng karena di buku itu benar-benar tidak ada, bisa melenceng dan bisa kurang dalam. Kadang-kadang ada buku itu yang menjelaskan sangat dalam materinya. Misalnya tulang tengkorak gitu misalnya. Ada buku yang menjelaskan sampai kepingan kecil-kecilnya, Bu. Nah, kalau menurut saya tidak perlu, ya saya suruh anak-anak belajar yang umum-umum saja, yang besar-besar aja. Mungkin saya belajar cueknya di sana, kenapa saya bilang belajar cuek, Bu? Karena kadang-kadang saat pergi ke sekolah lain nih, ke Bu, melihat bahan ajar teman-teman, melihat cara mereka mengajar, bobot materinya itu sangat dalam gitu Ibu, sangat dalam, sangat padat sehingga kadang-kadang saya berpikir
saya ini ngajarnya, terlalu enteng nggak ya gitu? Artinya atau apakah tidak terlalu sedikit anak-anak saya belajar, itu yang masih menjadi beban karena agak berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Saya takut, anak-anak saya tidak bisa bersaing secara pengetahuan. Itu sih yang saya rencanakan, belajar cuek, ngasih kisi-kisi sudah, menerapkan kegiatan yang variatif juga sudah saya coba lakukan. Gitu sih, Bu. Ya, baik, luar biasa sekali ya, menginspirasi sekali ini Pak Gede Putunangga sebagai agen perubahan. Jadi kalau seperti Semua Yamaha saya ngajarin slogan di bahasa Indonesia itu selalu terdepan artinya ya Pak Nangga. Tadi kalau tidak salah benar-benar itu luar biasa, strategi atau rencana yang akan Bapak Gede Putunangga tuh selain membuat kisi-kisi untuk mematahkan keraguan itu, selain membuat kisi-kisi tadi kegiatan, habis itu melakukan kegiatan belajar yang baru karena memang itu sumatif model baru kan seperti itu ya. Dan yang ketiga itu Pak Gede Putunangga kalau tidak salah tadi belajar memulai sesuatu baru itu inovasi ya. Kalau jadi membuat materi mungkin kalau orang lain tuh menjelaskan materi, apalagi untuk kategori anak SD itu terlalu dalam atau bahkan sangat padat yang pada akhirnya anak itu tidak mengerti ya. Sama karena kebetulan saya punya anak itu, jadi terlalu dalam materinya yang ada tidak mengerti. Jadi Pak Gede Putunangga akan berusaha mengemas mungkin ya. Jadi cuek dalam artinya karena Pak Gede Putunangga melakukan inovasi yang memang Bapak buat untuk memudahkan. Jadi dibuat simple atau mungkin fokus ke topik esensial saja gitu ya Bapak ya, untuk memudahkan anak itu supaya lebih paham. Jadi bukan berarti Pak Gede Putunangga apakah saya terlalu enteng atau terlalu mudah jadi guru, tidak sih Bapak. Itu kalau saya lihat Bapak menjalankan filosofi KHD itu memenuhi kebutuhan anak bahkan di sana ya luar biasa, kan jarang ada guru seperti itu biasanya ya. Itu bahkan fokus ke materi esensial. Buktinya sekarang kurikulum merdeka sekali jadi Pak Gede Putunangga kan sekarang fokusnya ke literasi dan numerasi, dan di situ saya lihat strategi yang Bapak Gede Putu itu lakukan sudah sangat-sangat sesuai dengan ya kurikulum merdeka yang tentunya nanti akan mewujudkan perubahan sesuai dengan yang Bapak Gede dan anak-anak harapkan gitu. Nah, lalu sangat luar biasa. Nah, dalam menjalankan strategi, pertanyaan saya menjalankan strategi ataupun rencana aksi Bapak Gede niki pastinya diperlukan komitmen ya atau dukungan ya. Kira-kira yang komitmen seperti apa yang Pak Gede butuhkan atau untuk kita menjalankan tanggung jawab ataupun rencana ini supaya bisa berjalan. Terima kasih Bu. Saya sih untuk selama ini Bu, sebenarnya hal yang memotivasi saya sebenarnya adalah kalau bisa gampang, kenapa harus yang ribet gitu Bu. Sekarang kan sebenarnya tuntutannya kita itu semakin dipermudah, khususnya untuk pendidikan dasar saya bilang Bu. Artinya anak-anak yang lebih banyak itu seharusnya pengalaman belajarnya, bukan materi belajarnya. Makanya yang jadi motivasi saya adalah bagaimana memberikan pengalaman belajar yang sebanyak-banyaknya untuk anak-anak. Misalnya kayak pernah nggak buat puisi? Pernah. Pernah nggak bermain drama? Pernah. Pernah nggak buat video? Pernah. Pernah nggak buat foto? Pernah. Nah, itu yang ingin saya tanamkan untuk anak-anak SD sebenarnya Bu, karena kebetulan saya kelas 6, saya kepikiran sekali bahwa ingin sekali anak-anak yang nanti tamat dari kelas saya itu paling tidak bisa bermanfaat untuk temannya gitu Bu. Karena kegiatan di SMP kan nanti lebih padat Bu, karena Ibu Eli juga pengalaman di SMP, pasti dia akan menghias kelas, pasti dia akan membuat grup kelas, desain baju, nah ada yang lain-lain, mungkin bikin Canva, pamflet, nyetak ini, nyetak itu. Paling tidak di kegiatan seperti itu
dia bisa terlibat gitu. Jadi kalau ada Iya, pengutaraan ide-ide, dia punya referensi yang bisa diutarakan di sana gitu. Untuk bikin pintar sih rasanya susah ya, karena saya sendiri nggak iya, pintar iya, sebenarnya. Karena saya akui juga dari segi materi saya tidak pintar-pintar sekali dengan teman-teman. Makanya saya coba kemas sesederhana mungkin materinya yang bisa saya ajarkan dengan baik dan cocok untuk anak-anak. Gitu sih Bu, itu motivasinya gitu. iya, Kalau bisa gampang kenapa sulit kan begitu. iya, Nggih, bagus. sebenarnya tiang sebenarnya nggih lewat coaching niki juga pengalaman di CGP, sebenarnya saya juga ingin bertanya sebenarnya Bu Heli, kan Ibu Heli Iya. sudah banyak pengalaman, teman-teman yang lain juga apa namanya punya pengalaman banyak berkecimpung di berbagai kegiatan gitu. Kalau tiang tanya ini sharing-sharing gitu. Kalau Bu Heli sendiri, Bu Heli kan kita pernah cerita Bu Heli pernah bimbing berprestasi, bahwa disukai siswa juga dan sering diberikan kepercayaan dari kepala sekolah. Nah, eh, terlepas dari semua itu, kira-kira napi yang kalau Tiang boleh tahu apa yang membuat Bu Heli itu eh, ingin memberikan yang terbaik Bu Heli. Sebenarnya itu yang saya pengen cari tahu dari teman-teman. Karena kalau saya kan prinsipnya kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Tapi saya lihat teman-teman kok mau susah untuk artinya menggampangkan orang lain gitu Bu Eli. Artinya Ah, tiang melihat anomali di teman-teman gitu. Saya kan gampang untuk saya gitu. Kalau bisa gampang kenapa harus susah? Kalau teman-teman yang lain saya lihat kalau bisa gampang untuk orang lain kenapa harus takut susah gitu saya lihatnya. Makanya apa oh, yang sebenarnya gitu maksud saya. mungkin begini, kalau tadi Pak Nangga kan dari strategi apa namanya, dari apa namanya, tujuannya tadi kan mau buat perubahan. Kalau dari isi apa namanya, dari coaching kita hari ini, dari alurnya tadi Pak Nangga tadi saya udah lihat mau intinya mau merubah bahwa model tes sumatif yang awalnya cuma tes esai, hanya menjawab soal, bahwa sekarang mau diganti melakukan perubahan dengan yang sesuai, yang lebih esensial, misalnya dari CP-nya itu. Nah tadi uh, apa namanya, strateginya juga sudah sesuai terkait dengan yang ketiga itu. Nah, tadi kan rencananya Pak Nangga itu yang pertama, selain dengan mematahkan keraguan anak-anak karena membuat perubahan itu dari kisi-kisi kegiatannya, setelah itu ada kegiatan belajarnya yang baru, otomatis menyesuaikan karena modelnya yang baru. Dan yang ketiga itu yang membuat materi itu udah Pak Nangga tadi mengatakan sempat belajar cuek karena saya menyusun CP atau TP sendiri. Jadi membuat hal yang ya mungkin bagi orang lain itu materinya dibuat mendalam atau padat, bahkan saking padatnya untuk kategori anak SD tidak paham begitu. Sedangkan di sini Pak Nangga membuat perubahan, membuat yang simple gitu ya. Kalau saya pribadi sih, pengalaman saya untuk membuat simple, uh, sehingga kita mudah, murid suka, tapi tetap pada koridor, dalam artian tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. Kalau bagi saya sih seperti itu Bapak Gede. Jadi sah-sah saja, apalagi kita kurikulum merdeka mau mengemas apa namanya itu bahan ajar atau media ajar ataupun materi itu dengan sesimpel-simpel. Kalau saya sendiri di kelas itu biasanya saya akan membahasnya per sub subbagian. Jadi misalnya tujuan pelajaran saya apa, materi saya apa, misalnya deskripsi dari pertama saya dulu, saya arahkan dulu dia pertama, dia tahu tidak apa itu deskripsi, terus jenis-jenisnya. Jadi tidak langsung dari A sampai Z terakhir. Jadi mungkin di antara satu bab itu mungkin ada 8 bagian, saya akan cicil itu, mungkin sekali pertemuan saya sampaikan 2 atau 1 gitu, tapi mereka paham. Habis itu saya selingi mungkin dengan permainan, tapi tetap sekali lagi permainan, misalnya saya berikan game, kuisis, tetap
apa yang materi yang saya ajarkan. Jadi otomatis dia, baginya dia tuh bermainnya tidak sia-sia seperti itu Pak Gede Putu Nangga. Nah tadi Iya. luar biasa ya Pak Gede Putu bahwa apa tuh melakukan perubahan. Nah pertanyaan saya itu dalam melakukan namanya kita melakukan perubahan ya Bapak ya tidak Iya. hanya untuk siswa kita juga bekerja dalam sebuah instansi tadi Pak Gede Putu Nangga katanya fokus dulu ke kelas 6. Heeh. Iya. Kira-kira, pasti butuh kerjasama meskipun itu di kelas Bapak, pasti juga butuh kerjasama kan dengan kelas-kelas lain. Iya. Nah, itu bagaimana Bapak, begininya, apa namanya, menjalankan komitmen dan tentunya ada izin, kepala sekolah nggak untuk menerapkan itu? Karena mungkin kalau selama ini kepala sekolahnya taunya kan, soalnya dalam bentuk tes gitu aja ya. Mungkin ada Iya. misalnya 20 soal, ada teman saya itu kemarin dari SD berapa ya dia tuh, kebetulan mapel bahasa Indonesia, dia tuh kan dari SMP ke SD, jadi dia Iya. agak syok gitu, Bu Eli tolong, bantu jawab, eee, apa nih kunci jawabannya bahasa Indonesia. Saya lihat itu tesnya misalnya objektif 20, habis itu Iya. esainya 10, itu kalau tidak salah saya lihat sama modelnya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya Pak Nangga gitu sesuai rencana akan menjalankan, perubahan seperti itu, jadi, kira-kira perlu konsultasi dulu ke ke kepala sekolah atau ke bagaimana dengan rekan sejawat yang Iya. lain atau ke kelas-kelas lain seperti itu. Bagaimana itu, eee, men apa tuh, komitmen Pak Gede Putu Nangga untuk, rencana perubahan ini seperti Iya. apa? Terima kasih Bu, untuk kepala sekolah itu sudah menyampaikan di rapat karena ini kegiatan UTS masih tengah semester, jadi dilimpahkan ke wali kelasnya masing-masing. Mau mengadakan Mmm, boleh, mau tidak juga nggak masalah. Jadi diberikan kebebasan pada guru-guru. Nah, untuk saya itulah yang saya pegang, Bu. Jadi karena diberikan kebebasan ya saya saya lakukan yang ingin oh saya iya betul. coba. Nah, berkenaan dengan mapel, nah saya kalau karena di SD gurunya sedikit jadi nggak perlu formal-formal, di kantor saya langsung todong biasanya. Eee Misalnya guru agama Hindu, saya sampaikan, "Pak D, saya, di kelas 6 nanti ulangannya akan seperti ini. Nah, kalau Pak Gede mau soal boleh, mau kegiatan juga boleh. Jadi Tiang tidak paksa Ibu, gitu. Kalau dia memang mau tetap soal, ya biarkan. Kalau, memang ada kegiatan, ya saya persilahkan. Karena, itu kan masing-masing guru yang tahu Betul betul. keperluannya Ibu. Jadi Tiang tidak berani intervensi. Misalnya kayak, agama Hindu, katanya dia mau ngambil nilai, dengan cara pelafalan Trisandya saja agama Hindu. Tapi agama Islam tetap dengan tes. Nah, misalnya kayak PJOK, katanya ada yang mau ngambil lewat apa namanya praktek. Nah, jadi sekarang saya tetap serahkan ke apa namanya guru-guru mapelnya, tapi tetap saya sampaikan bahwa ada pilihan boleh melakukan dengan tes yang berbeda. Seperti itu sih, Bu. Untuk menyebarkan ke kelas-kelas lain sih belum. Eh, Jadi saya mau Oh, lihat dulu hasilnya, apakah ada perubahan. Kalau memang ada perubahan, mudah-mudahan lewat Kombel lagi, Bu, yang bisa mmm, sampaikan bahwa dengan tes yang berbeda, pengetahuan anak-anak itu tidak mengalami penurunan gitu, gitu sih, ya. iya. Duh, luar biasa sekali. Jadi komitmennya yang Bapak Angga temukan, jadi dari strategi ini kalau tidak salah saya tangkap berarti intinya tetap komunikasi dan Iya. kolaborasi ya. Iya. Komunikasi itu dari untuk ke kepala sekolah atas izin itu sudah pasti karena beliau sudah memberikan kebebasan. Jadi tentunya di sini kesempatan Pak Gede Putunangga untuk melakukan perubahan. Nah, karena di sini mungkin Pak Gede Putunangga wali kelas 6 kalau tidak salah saya tangkap Iya. dan Boleh. itu ada mungkin guru muatan lokal seperti agama ya, bahasa Bali itu biasanya yang berbeda dari Iya. mapel yang
Bapak Nangga ampuh. Nah, itu Bapak Nangga tidak tidak intervensi ya, Kak, tidak jadi masih berikan kebebasan memerdekakan Iya. mereka mau tetap tes model lama Ya. atau apa namanya, Ada yang kegiatan. model baru yang Ya. seperti yang ada kegiatannya, itu luar biasa. Jadi di sini, Pak Gede Putunangga itu melakukan perubahan tapi tidak mengesampingkan teman sejawat. Jadi seperti itu luar biasa, apa namanya, komitmen yang dijalankan ya. Jadi intinya perubahan rencana dalam diri Pak Gede Putunangga jalan, kolaborasi dengan teman jalan, komitmen dengan kepala sekolah atau izin dengan kepala sekolah dengan jalan ya. Semoga rencana dan komitmen Bapak ini sudah terlaksana dengan baik. Jadi apa yang menjadi tujuan, jadi tujuannya Bapak melakukan perubahan dengan mengubah model tes dari model sumatif yang dari tes menjadi jenis kegiatan itu tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bisa lebih maksimal. Dan di sini juga Bapak Nangga mengingatkan di forum Kombel ya, karena ada Kombel kebetulan di sini pasti saya Iya. yakin Pak Gede Putunangga selalu jadi pembicara. Nah, Boleh. apa namanya, meyakinkan ya tentunya Iya. kepada rekan guru yang lain yang di luar kelasnya Pak Gede Putunangga bahwa dengan perubahan jenis tes dari soal ke kegiatan ini tidak akan menurunkan nilainya seperti itu. Jadi dengan begitu rekan sejawat otomatis tidak ragu lagi kalau ingin meniru ATM mungkin amati tiru modifikasi. Setelah itu kalau ada yang lebih mudah, simple, tapi hasilnya lebih baik, kenapa tidak tuh? Kalau saya Iya. pribadi, ya nanti mereka pasti akan tergerak mengikuti seperti itu. Iya. Ya saya pun apa namanya, mendapat inspirasi di sini luar biasa. Nah, Iya, dari sama. proses coaching ini ya, jadi bagaimana perasaannya Pak Gede Putunangga Senang. dari proses akhirnya ya? Ya tadi Ngobrol ya. tujuannya iya betul, santai. Tujuannya tadi awalnya saya lihat Pak Gede Putu mumet sekali ya, aduh aduh, libur memikirkan tes seperti apa, seperti itu ya. Sudah jadi tujuannya untuk mengubah model tes sudah, itu karena faktor pasti siswa bosan karena itu-itu saja. Iya. Setelah itu rencananya untuk strategi apa yang Pak Gede mau lakukan untuk mengubah model seperti itu tadi sudah sudah disampaikan sangat lengkap bahkan sangat menginspirasi nanti kedepannya mungkin akan saya lakukan di kelas atau di sekolah saya jadi Iya, Sengkara. selanjutnya komitmen iya betul komitmen dan dukungan seperti apa yang akan Pak Gede apa namanya lakukan untuk mendukung rencana itu tadi sudah juga apa namanya dijelaskan sudah ketemu ya Pak ya tadi Iya, Bapak ampun. menemukan ini akhirnya jalan keluarnya akhirnya Iya. Bapak menemukan potensi untuk apa tuh permasalahannya dari permasalahannya ketemu solusinya. Ada yang mungkin masih mengganjal Pak Gede itu Kak gini percakapannya sepertinya kita sudah di tahap akhir. Iya, kan sudah berjalan ya sudah ter tersampaikan lah gininya, Bu. Gundah Tersampaikan ya gulana. gundah gulananya ya tadi awalnya gundah gulana sekarang sudah plong Ya, ya. ya Ya tinggal nanti gas untuk kerja mantap. Karena oke siap. benar-benar ragu makanya dia nggak buat-buat sampai sekarang. Oh, iya, apa harus saya Awalnya apakah apa yang cocok kegiatannya gitu. Iya, iya betul betul Pak mudah-mudahan Gede setelah Putenan ini karena untuk memulai hal baru itu rasanya memang sangat berat tapi kalau kita iya, sudah menjalani terus kita memikirkan strategi kita sudah ketemu strategi lalu rencana eksekusi wah, dan dijalani tentunya nanti Tungkare pasti berhasil gitu. Ya, iya, memang memulai hal yang baru semangat. itu memang awalnya susah, tapi biasanya hasilnya akan maksimal. Luar biasa. Ya, Iya. Pak Gede mungkin apa namanya? eh, jika ada
lain waktu kita kalau ada perlu yang didiskusikan, kita nanti bertemu kembali dalam Nggih, sesi siap. coaching berikutnya. Nah, Nggih, siap. ya, uh, mari kita berefleksi Iya, masing-masing dulu. nggih. Santai, Bu, santai. Kirim mantan link-nya, Kira-kira Bu, di waktu, grup chat, ya. Jadi iya, tiang iya, bisa iya. isi Oh ya, bagian paling bawah, nanti Ibu tinggal ngisi yang di atas-atas saja, gitu. oh iya, iya, iya. Nah, kayak ini kan hasil refleksi Anda. Nah, saya bisa tulis punya saya di sana, punya Ibu yang di bawah. Gitu. Tuliskan umpan balik dari kunci Anda. Nah, Ibu dah langsung nulis di sana. Gitu. Nanti tiang yang membahasakan. Enten. Oh iya, ini namanya, ini yang saya buat yang punyanya Pak Gede dulu ya? Ya, Eh, ada. punyanya ini punyanya Pak Gede, yang saya kan yang di bawah kan? Ya, punyanya Ibu kirim aja langsung Bu Tiang aja yang nulis di bagian bawah nih ke. Nah, nanti Ibu tinggal merubah sedikit bahasanya biar sesuai dengan Hmm. tuntutan di sana kan apa yang Anda rasakan pada tuliskan umpan balik dari kuci Anda. Pertanyaannya apa yang Anda rasakan pada saat dikucing. Nah, itu kan Ibu yang nulis jadinya. Hmm. Iya, Nah, iya, punya iya. Ibu dikirim mantan sekarang Bu kita bisa buat bareng-bareng langsung. Tiang Oh buat iya, iya. di punya Ibu, Ibu buat di punya Tiang. Gitu. Jadi Ntar dulu, punya saya di mana eh, nih? santai, Bu, santai. Di file, taruh. Malam Pak Gede Nangga. Selamat, Malam, selamat Bapak. malam. Selamat malam Gede Nangga bagus. Nggih, malam, Bapak. Nah, tadi kan sudah selesai latihan kucing. Jadi coba Sampun. Iya. lihat di WA grup ya, di WA grup Oh, itu Genten, Bapak. Oh, Nggih. refleksi. Ada oh refleksi ya, kucing. Mohon diisi ya, mohon diisi refleksi itu ya. Itu waktunya 40 menit. Di WA grup. Nggih, nggih, oh Bapak. iya, ya. Nike Nah, di silakan ya. diisinya kan per individu, Bapak nggih. Per individu ya, per individu. Oh ya, itu Berarti udah sama. setiap orang punya filenya, Pak nggih. Ya, ya, ya. Ya. Oh iya, nggih, siap, Diisi per siap, Bapak. individu. Per Nggih, individu siap. ya, silakan. Nggih, siap, Itu Bapak. waktunya Mungkin juga 40 menit tuh sudah Pak mau Nangga ya. nggih, Tadi sudah setelah saya lihat, mulai. setelah saya amati bagus deh. Nggih. Pak Gede Oh, Bu. Putunangga. Tiang, Bu. Pakai dokumen ya gininya, apa Ya, bisa pakai tiang di dokumen upload aja? ke nggih, tiang tiang upload ke Drive, Bu, juga kan tugas-tugas kan ke Drive semua Oh diupload. gitu ya. Ya udah, Ya. saya bawa ke sana dulu ya. Saya belum ngedownload soalnya tadi. Ya. Oh, gitu, nggih, dados. Ini kabar 40 dulu. menit, Bu. Masih banyak waktunya, Bu. Ya, siap, siap.
Pak Gede, Pak Gede Tunangga. Ya, ya, Oh, sudah yang kirim ya, yang di bawah ya, ya? Bu. Nggih, mangke tiyang Ya, isi, Bu. Nggih. oke. Filenya minta tolong, Bu, diizinkan untuk edit, Bu. Oh, oh, oh iya Iya. iya. Masih dilihat aja ya. Sebentar. Nggih. Ini saya apa namanya? Internet saya lambat sekali. Nggih. Santai, santai, Bu. Tenang, tenang. Tenang. Nah, ini emang dari tadi kebetulan lambat ya. Hujan mungkin hujan. Coba yang terakhir tak gede. Udah bisa belum? Nggih, makin, Bu. Coba. Ya. Oh, oh. Sepertinya ada. Oh, sudah, Bu. Oh, udah, ini Nggih, siap. mungkin Berarti yang saya isi. ngisi umpan balik yang ini. Ya.
Pak Fana. Nggih, Ibu. Enggak, Pak Nangga tadi salah ini. Oh. Fokus menulis.
Kak Gede. Nggih, tiang Bu. Iya ya. Sudah ya, enggak segini aja dah. Nggih, segitu jangan punya panjang Bu. Nggih, adalah beres ampun. Ya, umpan balik nggih. Untuk demonstrasi kontekstualnya niki untuk CGP-nya harus dalam satu ruang kelas niki nggih, tapi boleh kelas beda. Nah, itu yang sudah saya tanyakan sama Pak Pasir gara-gara saya ditunjuk sama kepala sekolah saya, ada bilang ikut Jambore GTK itu kan. Nah, tanggal Nggih. berapa Ibu? Udah tanggal 30 sampai tanggal 2. Nah, terus ini situasi libur. Terus saya lihat sudah buka contoh demonstrasi konteks. Itu karena sih ada hubungannya dengan ini kan. Ini bedanya kan kalau kita sekarang berdua kan Berdua. Kak Gede, ada Ya, coach nanti sama coaching. Coach sama bertiga. coach, sedangkan nanti demonstrasi konseptual itu ada pengamat, ada coach sama coach. Nah, itu dah Hmm. saya tanyakan sama Bu Kade, akhirnya saya bingung. Hmm. Satu sisi kan itu perlu waktu buat kita take video. Nggih. Terus saya tanyakanlah sama Bu Kade, karena itu apalagi saya kalau jadi benar saya dikirim gitu, jadinya nggak mungkin saya di sana berkelana, saya di hotel Pak itu gitu, nggak mungkin saya bisa keluar gitu. Sedangkan Dudit demonstrasi kontekstual kan nggak mungkin diperpanjang. Ini kita sudah mundur kan rukolnya, harusnya Ya. kan 2526. Nah itu dah Hmm. jadinya itu udah mengantisipasi itu. Terus saya lihat di sini bertiga. Ini kalau rukol kan Pak Fasil yang membagi biasanya Hmm. di forum. Kalau ini bagaimana Ibu? Mengingat kita di Denpasar 5. Saya katakan itu sama Bu Kadek. Terus Bu Kadek kayaknya dapat saya komunikasikan dulu ya sama Pak Fasil. Terus ada jawabannya katanya boleh teman awalnya Bu Kadeknya kiranya temannya bebas. Di sana orang ada tertera harus sesama CGP gitu. Sedangkan Ya. CGP itu udah nanti makanya dah Bu. CGP. Awalnya dikiranya bebas, setelah itu baru Bu Kadek, maaf Bu Eli ternyata ini. Terus ditanyakan sama Pak Pasir, katanya boleh pilih nyari teman sendiri supaya tidak lewat tugasnya gitu. Pak Pasir udah Nggih. nge-WA gitu jawabannya. Terus Nike saya nggih. akhirnya menghubungi Bu Melia sama Bu Ari. Udah Mhm. ada klub bertiga. Oh gitu. Bertiga Bu. Nggih, Oh maksud iya. yang bertanya Nika seperti niki Bu, karena kan Bu Heli kan di SMP 6 ada dua Iya betul. CGP, Bu Iya. Meli juga ada 2 CGP. Oke. Iya Ah, betul. heeh. Apakah itu boleh? Maksud yang sama-sama CGP tapi kan beda kelas. Itu maksud yang Bu. Iya betul. Ya. Sempat Bu Eli tanyakan Nika? Ah, kalau sepemahaman saya Pak, nanti Pak kita tanyakan lagi ya ke Pak Nyoman. Nggih. Kalau pemahaman saya membaca WA-nya Bu Kade ataupun Pak Nyoman itu yang diteruskan itu boleh. Jadi saya Hmm. udah kasih antara saya dan teman saya di Simpinam kan saya berdua. Terus saya Hmm. nyari teman lagi satu, mungkin Bu Melia atau di Hmm. Bu Melia bersama temannya terus saya lagi satu, 3. Atau Hmm. saya sama Bu Melia sama Bu Ari bertiga gitu, sama, yang penting sama-sama CGP. Itu sih kalau pemikiran saya, Hmm. benar apa tidak nanti kita tanyakan lagi Nggih. sama Pak Pasir. Yang penting Oh pokoknya gitu. bertiga dan sama-sama Hmm. CGP gitu. Hmm. Nah, misalnya temannya sudah sudah misalnya kayak Bu Iya betul. Ari, sudah sama Bu Heeh. Meli dan Bu siapa namanya Bu Saya Oli. Bu Heli. Bu Ari lagi saya ajak sama Pak Marta, tapi Bu Ari enggak bikin video. Saya sama Pak Marta aja. Boleh kira-kira Bu ya? Kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya sebagai Nggih. pemenuhan tugas, boleh-boleh saja. Misalnya ya contohnya misalnya Pak Nangga kan karena kita berlima ya jadi otomatis saya Ya, Pak nikah Nangga pun. sih berdua aja sama Pak Marta. Pak Nangga ngambil antara saya atau Bu Ari itu boleh pakai di video aja Kak, tapi kan kita nggak pakai tugasnya gitu lah. Jadi sebagai Hmm. pelengkap saja boleh. Kok kalau menurut saya ya
Hmm. begitu. Tapi nanti tanyakan lagi sama Pak Fasil lah. Iya. Soalnya kalau tidak boleh itu ribet rasanya Bu. Misalnya saya sama Iya Pak betul Marta betul. nyari kelas yang di luar, Betul betul nah betul nanti betul. dia kan juga Ribet. sudah punya kelompok di sana gitu Iya takutnya Bu. betul. Iya. Itu. Ya betul betul. Gitu sih Pak. Karena kalau tak lihat di LMS-nya, nanti yang dinilai itu fokus kita sebagai pengamat gitu. Tapi ya kita kalau saya pribadi sih saya upload aja ke semuanya kan. Sebab kan kita silang gini tuh silang peran tuh ada jadi Iya, pengamat, coach, coaching kan gitu. Kalau iya. fokusnya katanya sih kalau tak lihat di LMS dinilai ketika kita jadi pengamat gitu. Tapi ketiganya aja kan tahu juga kita memerankan ketiganya kan gitu. Hmm. Oh Itu gitu. nanti coba kita tanyakan lagi Iya, kan habis ini kita langsung gini sah demonstrasi sana yang iya. bersama. Saya juga topiknya tetap sama nih masalah menunggu Federasi sini. mungkin. Federasi Iya, sudah kan tetap menyelam minum mengalir. air Bu sambil nyari Betul nyari betul. apa namanya, sambil nyari solusi kan siapa tahu beneran ketemu solusi kan begitu Bu ya. Iya betul, iya betul, ya. Iya, Juga tetap sekali gitu. jalan kan langsung dapat Mm-mm. solusi enak jadi. Di SMP kapan nikahnya Bu? PTS-nya, UTS-nya nikah? Di SMP enggak ada PTS, Pak. Oh, Nangga enggak langsung ke dilaksanakan. PAS aja kita, ya. Oh, ya ya Tahu. ya. Berdasarkan hasil rapat MKKS begitu katanya kalau sebelumnya tahun lalu ada. Jadi saya selalu dapat Hmm. bagian buat soal itu kan. Nah, kemarin kemarin agak tenang sedikit gitu. Karena Tapi enggak buat soal. enggak buat soal tapi karena kegiatan HUT sekolahnya banyak gitu, banyak sekali kegiatan yang Oh, ngundang Sarbagita dulu saya nah, katakan jadi untuk panitia. apa Sarbagitanya Bu? Mengundang anak-anak SD Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan itu untuk lomba Oh, di sekolah saya saya. kira bis Bu. Terus saya kenapa mengundang bis Sarbagita itu saya baru pikir. Enggak, maksudnya regionalnya itu Oh, regionalnya tahun ya lalu ya itu ya tahun ya lalu kita cuma ngundang anak SD sekota Denpasar, ternyata ya. sekarang meluas lagi ke Eh, Sarbagita gitu. Ini Kalau kan otomatis ya ya, kalau boleh saran Bu nggih, biar ndak heeh, banyak yang ke sekolah niki pengalaman olimpiade sih Bu. Eh, heeh, dari SMA biasanya. Misalnya ibu SMP mengundang Gianyar, Badung dan apa namanya nih ke Denpasar. Taban. Pilih aja satu sekolah sebagai rekanan ibu. Jadi Oh iya, seleksinya, ya seleksi oh, awalnya itu di per kabupaten. Jadi di hmm, Gianyar, Sire, sekolah yang ibu percaya fasilitasnya mampu, eh, kirim dua guru ke sana, lakukan kerjasama. Di sana tes untuk Gianyarnya dan pasar dan di salah satu sekolah gitu. Jadi nggak numpuk di hari H. Kalau numpuk di hari H kan ini taruh di mana nih mobil, taruh di mana nih motor kan oh, begitu Bu oh ya. enggak, gini per cabang lombanya dibedakan Pak, Gede Nangka. Oh, Satu minggu ngambil gini misalnya kayak lomba akademis pertama kali tuh tanggal 9 tuh dia non akademis gender sama sama apa gender sama kendang tunggal. Habis itu hari Selasa itu lagu pop sama ini gitu ada jeda-jedanya. Saya pas baca puisi itu hari Rebu saya dapat sama apa namanya terus yang Olimpiade tuh hari Kamis. Storytelling itu hari Jumat gitu, jadi tidak numpuk di oh, situ. Itu kan waktu kita panjang kan sebagai panitia oh dan iya seminggu itu kan soalnya Bu ya. iya harus harus kita kalau nggak selesai ya nggak tenang gitu, belum Iya iya. menetapnya itu. Iya. Ya itu sih kegiatannya. Habis itu ekstensi Pesertanya enggak banyak nih Kak Bu. banyak ratusan Oh, Olimpiade, tapi udah dipasti karena kebetulan sekolah saya kan paling luas itu jadi ada 30 muat jadinya. Cuma itu udah hmm, direncanakan pas Olimpiade matematika tuh jadi hanya satu jenjang satu hari gitu. Kalau hmm, itu disamakan dengan cabang yang lain baru numpuk gitu Kak. Makanya dibuat waktunya gitu, didesain waktunya biar tidak hmm. numpuk gitu. Heeh. Kita Hmm. yang mendesain, tapi itu udah jadinya lama 1 minggu kita ngambil lomba itu eksternal. Senin Oh, sampai nggih karena Sabtu.
karena pengalaman dulu kalau Olimpiade nih ke biasanya pergian dia Bu. Misalnya di Bali dia pinjam SMA apa gitu misalnya. Misalnya SMA 5 dipinjam semua pesertanya ke SMA 5. Jadi nanti yang berangkat keluar Bali itu yang menang-menang aja gitu jadinya. Gitu Hmm, sih pengalaman karena Olimpiade pasti rame biasanya Bu ya. iya, Gitu. lumayan rame Olimpiade Ya, sama sama apa namanya matematika, IPA, yang hmm, bahasa Inggris itu rame itu Inggris. banyak pesertanya. Ya. Gender baru agak Saya aja dikit ya. ya 11 pasang kalau nggak salah kemarin 11. Karena kok nggak salah kalau di Bu gendernya bawa sendiri Bu. Iya, Oh iya, sama dengan lomba-lomba lain karena harus punya gender iya, itu yang jadi bener ya. ya. Dan berpasangan mereka ada Iya. pasangannya satunya SD satunya SMP udah nggak bisa Oh iya, harus iya. SD dia. Kan Hmm, mereka berpasangan. Saya iya. aja puisi itu berapa 61 tuh 61 Lewat mari video juara. suruh Bu. Lewat Oh video. enggak bisa. Enggak terlalu bagus kita menilai udah eh, zaman offline jadi ya enam harus enam dengarkan puluh satu siswa pentas puisi enggak bosan lihatnya Bu. ya sehari aja sehari saja. Eh, oh saya kira teksnya dulu dibaca mana yang menarik, dari sekian yang menarik baru ditampilkan. Finalis. Saya kira Oh begitu enggak. ya. Oh, enggak pas langsung aja ini. Wuh, Habis itu langsung pengumuman juga. keluar keringat jurinya. Syukur ya jurinya mahir-mahir teman-teman saya tuh dah Pak Agus. Ya sudah Agusnya sering, setelah oke. udah kita pakai gini langsung di aplikasi apa namanya di komputer langsung jadi begitu itu waktunya 30 menit aja kita menjumlahkan akumulasi nilai juri itu udah Hmm, selesai. Kita iya. pakai gini Excel. Nggak pernah ada protes gitu Bu dari orang tua karena kan kalau puisi kan kayak nari Bu. Ya, Mirip-mirip ya, oh ya, mirip-mirip. Gitu nggak ada betul. protes itu. Ah, khusus puisi ya dari 3 tahun dah ini berlalu saya jadi juri berturut-turut 3 kali. Astungkara enggak ada karena kriterianya jelas. Hmm. Terus teman saya koordinator juri dengan tegas pokoknya menyampaikan ini jelas rekamannya ada kita live streaming kayak Hmm. benar-benar tahu puisi ya terakhir ya biasa keputusan juri tidak bisa diganggu gugat nggak ada paling Iya. cuma nanya gini ibu karena saya narah hubungnya boleh saya minta rekapan nilainya saya mau lihat anak saya ada di posisi berapa itu aja nggak ada nggak yang Hmm. protes Soalnya oh iya saya ini lihat eh, puisi kan kayak menggambar ya Bu, mirip-mirip gitu. ah, Eh, oh ya artinya ini ya penilaiannya kan mirip-mirip gitu. Jadi ah, susah jadinya. Kayak nari, nari kan kalau begitu-begitu ya aja. betul betul. Cuman saya lebih ke natural Pak, pakemnya aja sama teman-teman. Jadi tidak boleh mereka pakai gaya apa, hanya baca aja. Yang kedua nggak boleh pakai topeng, nggak boleh pakai riasan. Pokoknya natural kita fokus ke bagaimana mereka baca sama intonasi sama wajahnya itu aja. Oh, berarti Jadinya enggak ada tidak ada gerak gitu Bu. gerakan, Nggak ada nggak gerakan. ada gerak, Oh, nggak boleh ada kombinasi gitu, nggak boleh ada hmm. variasi. Pokoknya dia cuma uh, nyampe di depan langsung baca gitu. Hmm. Kadang-kadang variasinya deh yang bikin bingung Bu ya. Variasi gerakannya Itu yang dan bikin bingung. Ini hanya bagus gitu apalagi jadi. kostum. Iya. Ya betul. Kadang bagusan gerakannya daripada puisinya itu kan. Kita fokus pokoknya Kalau betul. kalau diisi gerakan sampai kayang nanti ada Bu ya. Iya betul kan ada kalau di puisi-puisi PSR tuh isi memandre malu di depan habis itu baru gini. Itu saya nggak bisa menilai puisi gitu. Bingung dia menilai Bu ya. Karena Bingung esensialnya ya kalau hilang. betul.
Sampai jam berapa dibilangnya? Oh iya lagi. 40 menit Bu, tadi kita selesai 7.40, bukan 7, Oh iya kita. ya 7.40 tambah 40, 8.20 Bu, lagi bentar Bu. Uh, lagi 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 7 7 menit. menitan ya. Kita Benar kita ya? yang Ya lagi mendahului. 7 menit. Ya. Tapi kalau menurut Pak Nangga percakapan kita tadi kayaknya sudah. Pak Nangga dapat melihat referensi nggak? Kalau saya dapat lihat referensi itu Saya enggak Bu. dari teman. Saya sudah tumpul ngempu. Oh, Sama kayak saya sampaikan ke rasanya kan kita kan pernah bikin apa namanya? Artinya pernah ngobrol yang waktu tugas itu Bu sama Bu Meli nih ke Tiang kan oh iya. ingat sama tanpa teman-teman karena kita mau bagi tugas waktu itu pas yang Oh, sambil ngempu. Saya kan pernah bilang bahwa nah masing-masing beda Bu nggih cara belajar nggih. Kalau oh Tiang iya itu iya. kan enggak pernah ambil pusing Bu. Tabrak aja dulu. Kalau Oh salah gitu baru jangan baru. diulangi gitu. Sama kayak kemarin Pak Nyoman fasilitatornya sampaikan Pak Nangga nanti RPP-nya harus isi teken, harus isi tanda Oh tangan ya. kepala sekolah agar terlihat bahwa Bapak sudah ada koordinasi dengan kepala sekolah. Kebetulan tugasnya RPP kan berikutnya Bu, yang sosial emosional kan bikin RPP nih kan lagi. Nah, ya tiang tambahkan gitu, tiang tambahkan di sana. Oh iya iya. Saya perbaiki di berikutnya. Makanya kalau orang bilang saya cepat belajar sih sebenarnya enggak Bu ya, orang saya salah dulu gitu. Temennya sudah benar, saya salah dulu sendiri gitu. Makanya dari dulu Tiang enggak pernah apa namanya ambil pusing Bu ya, artinya nah cuek-cuek gitu. Misal A, A jawabannya gitu. Menurut saya B gitu. Nah, kamu coba A, saya B gitu. Nanti kalau saya salah ya enggak apa-apa, ini salah ya enggak apa-apa gitu. Kan enggak ada Juga ya. ruginya Bu gitu maksud saya. Nanti kalau memang saya Iya. salah, oh iya, kenapa ini salah ya? Berarti kan ada yang salah dengan cara berpikir saya kan gitu jadinya. Nah, Iya, sambil iya. memperbaiki cara berpikir gitu. Kalau benar gitu nanti kalau saya pribadi benar kadang-kadang berpikir kadang-kadang kan kita lupa kalau sudah benar kenapa bisa benar ya kira-kira ya gitu. Kok bisa benar? Nah, kita kan jarang merefleksi gitu karena sudah benar ya lewat gitu. Tapi kalau salah kan kok salah ya gitu. Apanya salah? Nah, gitu. Gitu sih saya, Bu. Makanya saya baca males, nonton tidak bisa. Makanya ya sudah kerobok aja dulu. Nanti kalau sudah salah, kalau salah kan enak Bu. Kengken nih Belajar yang ininya benar. kurang. Nah, ininya jadi spesifik ya Bu. Iya. Jadi saya nggak harus baca umum, saya nggak harus mendengarkan secara umum. Saya langsung dikasih tahu ini salahnya, ini diperbaiki. Oh ya, ya sudah itu jadi perbaiki. Makanya saya itu nggak bisa otodidak Bu. Saya nggak bisa disuruh belajar mandiri gitu. Saya skill apa gitu. Cari aja di YouTube, bisa kok. YouTube banyak sekarang. Saya nggak bisa nonton berkali-kali gitu. Mau nyoba ragu gitu. Saya lebih cocok itu sekolah gitu loh Bu. Di sekolah kan ketemu salahnya gitu. Ini salah ini Iya, iya. Nangga gini seharusnya. Oh ya itu saya perbaiki gitu kalau saya gitu. Makanya jarang saya lihat referensi gitu. Kalau sudah dikasih tahu, ini bagus tugasnya, coba cek. Oh boleh begitu ya gitu. Makanya saya kadang-kadang lihat tugas teman-teman tuh. Kan kemarin sempat saya nanya-nanya Bu, di mana teman-teman dapat disuruh buat ini Wah, ya? Gitu. Sedangkan saya baca di LMS nggak disuruh gitu. Orang saya lihat di gini gitu dia Bu Meli ya, ada di YouTube ada gini. Oh, gitu. Makanya makanya kayak Bu Kadek kan bilang juga sempat disampaikan ke Bu Meli katanya kalau Bu Meli bagus di tugas mungkin perlu pengembangan di apa namanya tatap muka gitu untuk Bu Meli.
Ini lihat coba Pak Nangga, di tugas dia kurang, tatap muka dia unggul gitu. Kalau saya Karena nggak memang ada jarang unggulnya, saya gitu. saya Jarang. setengah-setengah semua Pak Nangga. Yang Bu, Kalau saya setengah-setengah semua. kok saya pecah? Ibu kan unggul semua, Ibu rajin tugas, Ibu aktif, tatap muka. Kalau saya memang tipenya disuruh LMS agak agak bosan gitu Bu, karena memang harus nyari referensi sendiri Bu. Kayak kayak Bu Iya, Heli mau buat tugas ini tidak ngerti, cek referensinya, oh seperti ini yang dimaksud. Kalau saya enggak, apa ini ya? Ah coba buat gini aja. Nanti kalau salah di bel. Rutin ditelepon iya. sama Pak Nyoman. Karena Mudah-mudahan dan idenya itu biasanya Pak Nangga kelebihannya punya ide baru itu cespleng ya. Jadi di situ dan Bu, enggak. kalau ide kan berdasarkan referensi aja Bu. Kebetulan ya yang melihat hal-hal menarik di sekitar, saya coba gitu aja sebenarnya Bu. Kalau nggak pernah nonton, nggak pernah lihat juga kan susah. Makanya kadang-kadang saya kadang-kadang buntu mau buat apa ya teman-teman yang lain sudah mulai gini menerapkan A, B, C gitu. Kadang-kadang ingat juga sama dosen saya sempat bilang, zaman sekarang kan teknologi sudah maju, sudah banyak orang rajin gitu. Tinggal dipakai aja yang sudah ada. Jadi media-media itu jangan terlalu apa namanya Bu ya, jangan terlalu eh, ingin apa namanya ya, terlalu sempurna. Gunakan saja dulu yang ada. Karena kan kita kan dituntut cepat sekarang Bu. Kalau kalau yang nangkapnya Bu nih, tiap hari harus ada media baru, harus muncul ice breaking baru. Sedangkan kan itu perlu ini daya daya berpikir, ruang waktu untuk berpikir. Sedangkan waktu Iya betul. berpikir nggak ada gitu. Makanya oh ya benar juga, pakai aja yang sudah ada gitu. Kalau saya untuk memunculkan hal yang benar-benar baru sih saya sih enggak saya Bu ya rasanya sudah ada teman-teman yang seperti saya cuma kan karena saya enggak pakai referensi kayaknya saya duluan padahal yang lain sudah ada sebenarnya dan lebih bagus sudah disempurnakan gitu. Luar biasa pokoknya Pak Nangga. Bahkan 10 Bu menit lagi kembali ke kamu. terlalu besar kepala saya nanti Bu. Itu Bu Kadek. Kadeknya ada. dia Enggak nih Bu Kadeknya. Menyapa Bu oh Kadek. Malam Bu oh Kadek. Yuk, dulu Bu Kadek. Bu Heli gini piket Bu Bu ya piket Iya, untuk commute Bu. dari dinas keluar suratnya piket, makanya nih dah saya nyusun strategi. Saya piket tanggal 30. Berarti saya harus take video tanggal 30 ketika saya piket itu. Saya maunya take video di sekolah yang demonstrasi kontekstual. Due date-nya kan tanggal 3. Jadi Besok Bu tanggal 30 langsung saya sekolah kan harus sekolah Bu kan cepat makan. enggak, besok saya kebetulan ada acara ngaben Oh oh iya di 30 sana. jadinya Bu ya. Pak, sebentar. Iya ya ada Bu. Halo, gimana tadi Bu Heli manggil ya? Halo Bu Heli. Menyapa katanya Pak Bu. Nangga Ibu. Menyapa. Kok saya? Udah sempat nanya ke Pak Nyoman lagi nggak Bu Heli? Belum, sebentar tak tanya. Hmm. Masalah tugas demonstrasinya itu Pak Nangga juga sebentar sekalian.
Oh iya, iya ya. Saya ada yang kelompok lain itu ditentukan dia sama Pak Fasilnya gitu. Mungkin siapa tahu Pak Nyoman menentukan. Nggih, Ibu, semua. Mudah-mudahan bebas ya, Bu. Saling gaet nanti bebas. Oh Nggih, iya, kalau untuk rokolnya ini dikasih nggak batasan berapa menit jadi coach sama coachnya nanti diunggahnya? Ada ya? Kayak tak baca kok eh, nggak ada ya? kalau tadi di slide awal untuk hari ini nih ke 20 menit, Ibu. 20 menit Hmm. untuk sesi coachingnya per individu, 5 menit untuk refleksi, 5 menit untuk persiapan. Oh, Ya, tapi berarti untuk nanti besok di, kurang tahu. Hah? Oh gitu. Ya, ya. Nggih. Sip, sip, sip. Ada kesulitan kayaknya tidak deh kayaknya ya. Nah, Bu, mungkin ngatur waktunya, Bu. Karena ngobrol kan Iya, nggak terasa. betul, betul, betul sekali. Jadi emang enaknya ngalir. Jadi si coach justru nggak usah dituntun dia. Yang penting adalah si coach yang megang tirtanya. Kalau Iya udah si betul. coachnya kuat di tirta, coaching akan ngalir sendiri. Gini. Nggih. Ini kita mudah-mudahan nanti di pembuatan videonya dan lewat waktunya mantan, Ibu. Pak Gede Nangga, Pak Gede. Nggih, Bu. Nggih. Berarti ntar kita ingetin tanya ke bapaknya nih gimana itu Oh, yang nggih, nggih. itu bisa siapa tahu jangan lupa. Nggih, Bu, siap, Bu. Yang udah nyusun strategi itu bertiga sama Bu Melia sama Oh, sudah bikin tanggal gini, sudah bikin enggak, skenario. kan saya nggak mau bikin skenario, ngalir aja saya. Oh, Maksudnya tanggal 30 itu saya maunya take video mhm, bersama mereka bertiga. mhm, Uh, Terus nanti Ya. pas saya piket, mhm, terus nanti setelah itu biar tinggal mikirin aksi nyatanya aja kan take video juga itu oh ya, kita yang aksi supervisi. nyatanya itu napi ya, Ibu, ya? Dia nggak baca aksi nyata, malah yang lupa baca aksi nyatanya napi tuntutannya, Bu, ya? Itu ceritanya kita jadi supervisi, kita melakukan pra observasi gitu, observasi pasca tuh kita jadi supervisi coaching eh, itu melakukan coaching gitu. Tapi kita di supervisi, kita mensupervisi teman kan perlu teman sama murid jadinya itu. Mhm. Itu Oh, udah mau nyusun. ada muridnya juga gitu, Bu? Iya Melakukan kalau praktek dengan kalau rekan, oh ya, tapi nggih, tapi nggak tahu yang mana yang difokuskan apa pranya aja kan. Kalau pranya aja kan kita tinggal diskusi sama teman. Kalau ada eh, saat observasinya berarti kan perlu murid, ceritanya kita supervisi terus ada guru sedang mhm, ngajar murid kan gitu. Nah itu udah saya
itu belum gini, tapi saya mengantisipasi aja sih gitu. Saya Hmm. nyiapin apa namanya, minta tolong teman untuk bisa gini, apa namanya, biar yang bisa saya observasi gitu. Berarti Niki videonya itu saat kita kucing setelah dia mengajar, kan Bu? Yang mana videonya? Yang mana? Yang akan datang? Semuanya Niki Bu Tan. Oh, iya, yang video yang mana yang Pak Nangga maksud? Ini kan gini, CGP akan melakukan praktek dengan rekan sejawat, CGP akan menjadi supervisor, dan satu rekan sejawat menjadi guru yang akan diobservasi. Rekamlah kegiatan tersebut. Nah, Setelah itu. itu, Oh, ini di aksi nyata. ya, poin 2, CGP akan melakukan pra-observasi berupa Nah, itu udah. percakapan. Nah, berarti kan sebelum dia melakukan observasi, sebelum dia kita ngajar, kita rekaman dulu. kita rekaman, habis itu dia ngajar. Rekaman. Ah, Setelah itu, Halo, Pak, Iya. ini bagus. Iya, Ya, ini coba kita kembali ke main room ya. ya, siap. siap Bapak. Kembali ke main room, di sana nanti ngobrol lagi. Nggih, Siap. semua. Izin live dulu.